Terimalah salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja sekalian, kita bersyukur ketika saat ini Tuhan masih tetap menuntun dan memberkati kehidupan kita. Saat ini kita diberi kesempatan lagi untuk boleh beribadah kepadanya, memuji dan memuliakan Dia. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan menikmati indahnya hadirat Tuhan. Walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi percayalah, Roh Kudus Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Mari saat ini kita berdiri dan marilah kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita menyembah Tuhan Yesus. Ku menyembah. Ku yakin Kau
sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah remaja Aras Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian, melayani lebih sungguh. Duduk. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, kita tahu bahwa ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan talenta yang sungguh luar biasa yang seharusnya kita pakai untuk melayani Tuhan. Namun terkadang kita menggunakan semua yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Tindakan dosa yang setiap hari kita lakukan, baik lewat pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Sadar ataupun tidak sadar, apa yang kita lakukan itu bisa menyakiti hati sesama kita, juga menyakiti hati Tuhan. Padahal hidup kita telah ditebus oleh Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib untuk kita, untuk menanggung semua dosa kita. Apakah ini balasan kita kepada Tuhan? Apakah ini balasan kita untuk setiap kebaikan dan berkat Tuhan? Saat ini, Tuhan sedang menanti kita sebagai anak-anaknya untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan ingin kita bertobat, meninggalkan semua dosa kita dan hanya taat kepadanya. Karena itu,
Mari kita renungkan dan mengakui semua kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Mari kita menghadap Tuhan lewat doa, karena Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yesus, Engkau sungguh baik. Kami menyembah, kami memuji, kami merendahkan hati kami dan sujud di altar-Mu yang suci. Kami sadar, kami anak yang sering lupa bagaimana kasih karunia yang telah Tuhan berikan lewat karya-Mu yang luar biasa di atas kayu salib. Terkadang kami terlalu jauh. Kami tak mampu menghadapi setiap godaan, bahkan cobaan dari kuasa yang tidak berasal dari-Mu. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Roh Kudus. Layakkan kami dalam hadirat-Mu. Kontrol kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan pakai kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Inilah kami Tuhan. Terimalah doa dan seruan kami. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita tetap menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, karena hanya karena Dialah kita bisa hidup dengan berkat yang melimpah dan mendapatkan jaminan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Ku percaya janji-Mu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti,
lewati dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kita masuk pada pelayanan firman yang akan dipimpin oleh Kak Penatua Martin Tombek MTol MM. Saudara-saudara, adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami memuji dan kami memuliakan Engkau. Sebagai Tuhan dan Allah kami percaya bahwa Engkau terus yang mengatur sejarah kehidupan umat-Mu. Engkau pula yang merancangkan bagi anak-anak-Mu jalan-jalan kehidupan bagi kami. Dan kami sungguh percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah kekuatan yang terus-menerus membuat dan memberi kami sesuatu pengharapan yang tiada henti untuk menjadikan kami anak-anak yang setia di akhir zaman ini. Kami juga percaya bahwa Engkau Allah yang mempersiapkan kami, remaja dan pembina remaja, untuk sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Sehingga pengajaran firman-Mu saat ini memberi kami kekuatan baru. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 25. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ada di remaja, teman-teman pembina, ada di rumah atau mungkin di tempat-tempat yang lain tapi sedang mengikuti ibadah ini. Kalau sudah dapat atau sudah membuka Alkitab, mari kita memperhatikan bersama. Saya akan membacakan bagian ini. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan
domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Anyalah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Anyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah bacaan Alkitab kita saat ini. Adik-adik remaja, teman-teman pembina yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang semua hari ini berbahagia, bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kita diberi kesempatan lagi bertemu dalam hadirat Tuhan. Kita ada dalam persekutuan ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Hanya karena kemurahannya. Ya. Kalau ada pertanyaan siapa kita? Siapa Anda? Remaja bilang sekarang, siapa El? El siapa? Siapa kita? Nothing. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukanlah orang yang hebat. Tetapi kalau kita ada dalam persekutuan bersama, maka ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita Matius pasal 25, ini ada 2 pasal yang memberi pengajaran tentang akhir zaman. Eskatologi, pengajaran tentang akhir zaman, pasal 24 dan pasal 25.
Apa yang diajarkan oleh Yesus dari kedua pasal ini? Saudara-saudara, sepintas di pasal 24 kita melihat bagaimana hal kerajaan sorga. Bagaimana manusia di akhir zaman itu. Nah, bacaan kita di pasal 25 ayat 31 ini menjelaskan tentang sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan oleh para pengikut Yesus di zaman itu. Ini sesuatu yang kalau kita gali sedemikian rupa, maka akan memberikan pengajaran yang luar biasa tentang sesungguhnya seperti apa dan bagaimana orang-orang percaya menghadapi akhir zaman. Kalau teologi Rasul Paulus mengatakan akhir zaman itu adalah zaman di antara ketika Yesus datang pertama kali sampai dia datang pada kedua kali. Artinya di masa ini, di masa penantian ini, itu zaman akhir atau akhir zaman. Nah, pengajaran ini memberikan satu pemahaman tentang bagaimana Kristen, bagaimana orang percaya menghadapi zaman ini. Makanya di pasal 25 ayat 31 dimulai dengan kalimat seperti ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Bagaimana bentuk atau seperti apakah Allah akan menghakimi, Allah akan memperlihatkan, Allah di dalam Yesus Kristus memperlihatkan kekuasaannya. Terutama dan cara kekuasaan penghakiman. Jadi Matius dalam tulisannya ini mengajarkan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam pengajarannya ini. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa, tidak ada yang terkecuali. Semua bangsa. Tidak ada yang luput daripada mereka harus dikumpulkan memang di zaman itu, di saat itu. Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk nanti dihakimi dan cara Yesus, cara Raja, cara Allah menghakimi apa yang kita baca hari ini. Dia akan memisahkan. Kan manusia memang hanya akan ada dua. Ya, hanya ada dua jenis manusia. Mereka yang percaya dan yang tidak percaya. Yang dihakimi untuk kemudian berada di sebelah kanan Allah. Dan mereka yang dihakimi kemudian masuk ke dalam atau di sebelah kiri. Penghakiman itu tentu ada masa mendahului penghakiman itu. Kalau di pasal sebelumnya itu ada masa penderitaan yang luar biasa. Orang-orang percaya memang harus disaring untuk kemudian masuk dalam penghakiman ini. Nah, makanya pengajaran ini penting bagi kita untuk melihat bagaimana cara. Dan ini sangat sederhana, real. Ya. Apa yang real? Kalau bilang begini, orang-orang percaya akan berkata, ya, kapan kami memberi engkau makan? Kapan engkau memberi kami minum? Kapan kami melawat, mengunjungi, memberi tumpangan? Real, Yesus cuma bilang begini. Atau Raja cuma bilang begini. Ketika kamu melakukannya untuk orang-orang yang hina seperti ini. Nggak pernah tak pikir ya, bahwa ternyata melakukan sesuatu yang bernilai untuk Allah, untuk Sang Raja adalah
lakukan bagi, buat, dan untuk orang-orang hina, orang-orang marginal, orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Yang hina, kata hina di sini menunjukkan di zaman itu orang yang jarang diperhatikan. Ya, atau bahkan tidak pernah diperhatikan, bahkan dikucilkan di zaman itu. Tetapi ini bentuk pelayanan yang motivasinya adalah sesungguhnya melayani orang itu. Dan ternyata dengan melayani orang itu, raja berkata, aku sudah dilayani. Aku sudah dikunjungi, aku sudah diberi minum, aku sudah diberi makan. Menarik ya saudara-saudara. Cuman ini, yang satu yang di sebelah kiri juga berkata, kapan kami tidak memberi engkau makan? Kapan kami tidak memberi engkau minum? Kapan kami tidak memberi engkau tumpangan? Kapan kami tidak melayani engkau ya Raja? Raja cuma bilang satu, ketika engkau tidak melakukannya bagi orang hina sedemikian itu. Oh ternyata melayani Tuhan, melayani Dia, melayani Raja adalah melayani sesama. So itu tuh tema, ya, tema kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Nah, tetapi ini bentuk saringan sesungguhnya. Ya. Ini so di penghakiman, yang so terlambat. Ini sudah ada di hadapan raja. Kalau nak baking so lewat itu. Mau baking leso di sana so nyana so menghadap Tuhan ini. Berarti yang terpenting adalah sebelum kita memang menghadap raja, sebelum diperhadapkan kepada raja, ini yang harus kita lakukan. Inilah waktunya. Kapan? Sekarang. Karena bisa saja memang kita menghadap Dia ketika memang Tuhan datang. Ya, berarti semua orang percaya waktu itu akan diperhadapkan. Atau orang tuh pergi. Dua-dua enggak ada tuh tahu. Tuhan datang kapan dan orang pergi kapan. Tidak satu pun yang tahu. Mau bayangkan kalau orang yang tahu itu memang, orang memang tidak tahu. Kok tiba-tiba memang harus menghadap Dia, menghadap Raja. Terpujilah Allah. Terpujilah orang Tuhan Yesus. Karena kita remaja Gemim. Sekarang diajarkan betapa penting dan harus. Ya. Ini memang wajib orang memang untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Makanya kurikulum kita memang mengupayakan remaja Gemi memulai dari sana. Di KPRS di bidang APIM itu diajarkan tentang Evangelical Explosion. Dimulai dengan itu supaya dia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau di KB3 ya, adik-adik remaja, pembina yang sedang ber-KB3, kurikulum kita dimulai dari situ. Jalan keselamatan, jaminan keselamatan. Kenapa ini penting? Karena ini supaya jadi modal utama ketika kita menghadap raja. Orang mau menghadap raja no. Kong raja cuma mau tanya ini. Raja cuma mau bilang yang kambing kiri. Yang domba kanan. Yang percaya kanan, yang tidak percaya kiri. Cuma dua. Remaja Gemim di mana saja berada. Ini pertanyaan penting for orang adik-adik, teman-teman pembina. Bertanya.
So siap menghadap raja belum? So siap nak menghadap raja? Kalau belum siap, persiapkanlah hidupmu dan dirimu untuk menghadap raja. Jadi seolah-olah memang torang so siap. Setiap detik waktu seolah-olah Tuhan so mau panggil pat orang. Atau seolah-olah memang Tuhan so mau datang segera. Ini zaman akhir atau akhir zaman. Tidak satu pun yang tahu. Membayangkan kalau ada teman kita remaja Gemim, ada teman kita yang masih terhilang. Betapa memang kita dituntut untuk menolong mereka. Agar mereka percaya supaya pada waktu mereka diperhadapkan atau menghadap raja. Raja berkata kepada mereka, hai orang-orang benar, hai orang-orang percaya, sebelah kanan. Hai remaja Gemim, di seluruh jemaat wilayah, di arah sinode kalian sebelah kanan semua. Oh puji Tuhan. Betapa orang bangga bahagia sebagai remaja, tapi juga sebagai pembina. Jangan sampai ada remaja yang di sebelah kiri. Kurangnya baku, kenapa dia di kiri? Ya, dia keputusan. So ini mulai balik. So nak bisa kembali. Ini sudah di hadapan raja. Nah, pertanyaan penting dari itu adalah, selama kita belum menghadap raja, apa perbuatan kita sebagai orang percaya? Berdampak tidak pada orang lain? Hai adik-adik remaja, hai teman-teman pembina. Orang pertanyaan ini sama. Apa dampaknya? Banyak yang haus, haus akan kebenaran. Banyak yang lapar akan kebenaran. Tetapi juga memang lapar dan haus akan nilai-nilai. Akan sesuatu yang positif. Sesuatu yang bernilai kekal. Tapi juga memang lapar dan haus secara jasmani. Tidak sekedar bahwa mereka sesungguhnya harus diberi makan. Jadi kan remaja. Memangnya remaja Kang, adik-adik belum mencari, belum. Tapi apa yang bisa kita perbuat, terutama bagi orang-orang yang belum percaya. Mereka yang masih terpinggirkan dari pelayanan. Mereka yang masih disebut marginal dari komunitas pelayanan remaja Gemim. Apa tuh orang mulai baking? Ini tuh penting for orang. Apalagi di masa pandemi ini. Di masa wabah COVID-19 ini. Apa yang bisa diperbuat? Hai remaja Gemim, hai teman-teman pembina. Satu hal yang penting. Yang bisa kita perbuat. Dengan segala anugerah, talenta, bakat dan kemampuan yang Tuhan ada kasih. Layanilah, perhatikanlah, kasihilah orang-orang yang masih jauh. Yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan. Persiapkanlah mereka untuk menjadi orang-orang yang nanti ketika menghadap raja, mereka siap ada di sebelah kanan. Tapi memang ternyata jadi orang percaya, hidup sebagai orang Kristen memang siap untuk menderita. Bacaan kita sebelumnya, minggu sebelumnya di kitab 1 Petrus pasal 4 itu. Ini menderita. Penderitaan adalah kunci untuk mempersiapkan setiap orang percaya memasuki atau masuk dalam penghakiman itu sendiri. Memang mesti menderita. Karena penderitaan itu adalah
Sesuatu yang harus dilalui oleh setiap orang percaya. Adik-adik remaja, teman-teman pembina, di mana saja berada. Sekali lagi, poin penting dalam bacaan kita malam ini atau saat ini adalah, siapkah kita menghadap Raja? Dan Kak percaya remaja Gemim siap. Dengan yel-yelnya, siap berakar, bertumbuh, berbuah. Siap memang. Dan siap menghadap Raja. Kalau memang Tuhan mau datang, di mana waktunya orang tidak tahu. Atau juga orang pergi di mana saatnya orang tidak tahu. Orang yakin, orang siap menghadap Raja. Dan selama orang belum menghadap Raja, berarti disinilah kesempatan untuk melayani Tuhan melalui melayani mereka yang haus. Mereka yang lapar. Lapar haus. Kalau secara jasmani kok jelas sekali itu ya. Mereka butuh makan, mereka butuh minum. Tetapi paling tidak perlu pencerahan mereka. Perlu sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Supaya mereka hidup bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Termasuk orang lapar dan haus akan kebenaran firman. Itu cara yang bisa kita lakukan. Makanya sebagai remaja, sekali lagi di masa pandemi ini yang Kak mau bilang tadi itu, ya, di masa menghadapi wabah COVID-19 ini, orang semua ada kesempatan. Doakan, layani, kasihi. Ya. Mari kita doakan. Mumpung orang waktu banyak di rumah, kita banyak waktu berdoa. Membangun relasi dengan Tuhan. Ya, membangun relasi dengan vertikal. Tapi juga dengan demikian maka kalau kita bagus hubungan dengan Tuhan, orang yang pelayanan kepada orang lain pasti bagus. Horizontalnya. Itu tuh kasih. Kasih kepada Tuhan berarti kasih kepada orang lain. Bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Bukti adalah kita melayani Tuhan. Adalah ketika kita mendoakan orang lain. Memperhatikan mereka yang harus diperhatikan. Memberi pertolongan kepada mereka. Memberi bantuan kepada mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan. Jadilah remaja, ya adik-adik semua. Jadilah remaja yang terus bercahaya di masa sulit sekalipun seperti sekarang ini. Yang bersinar. Yang bersinar. Yang menjadi terang. Terang tidak harus kemudian di tempat-tempat yang atau keluar dari rumah. Tempat-tempat yang mungkin jauh. Nah, di rumah. Deng mama, deng papa, deng adik, deng kakak. Jadilah terang. Jadilah terang di situ. Jadi kesaksian. Jadi teladan di situ. Mama, dek, papa, pak mama, pak adik, pak kakak, pak keluarga. Bangun HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, yang teratur. Remaja Gemim di mana saja berada. So 3 bulan ini mungkin ada di rumah. So berapa kitab dibaca. Ya, berapa pasal dibaca. Ada yang mungkin so habiskan ya. Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan. Supaya orang kuat. Terus belajar firman. Terus membaca firman. Ada kehidupan doa yang teratur, adik-adik remaja. Pagi bangun, aduh jangan dulu cari HP kalau bangun. Ya. Jangan bahas status dulu apa-apa. Jadikan habit kebiasaan untuk datang di hadiratnya. Itu bentuk melayani Tuhan. Karena orang ini mesti siap dengan itu. Karena kalau tidak,
selesai kita. Jangan-jangan torang di sebelah kiri. Tuhan bilang kambing. Seperti gembala memisahkan yang domba dan yang kambing, kung torang masuk di kumpulan kambing. Aduh kasihan. Tetapi saya percaya, Kak percaya, remaja Gemim, pembina remaja Gemim, benar-benar adalah mereka dan kita yang siap menghadap Raja kapanpun. Dan kita bagaikan gembala yang memisahkan kita. Dan kita berada di sebelah kanan sebagai domba-dombanya. Karena ini pertanyaan penting buat orang semua. Bahwa kita siap menghadap Raja. Dan mempersiapkan diri menuju ke sana. Melayani, mengasihi, mendoakan, memperhatikan, peduli pada mereka yang menurut bacaan ini, mereka yang hina, mereka yang selama ini tidak diperhatikan. Kak percaya, kita semua percaya, Allah dalam anugerahnya melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Memberi jaminan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak orang percaya yang siap menghadap Raja kapanpun untuk diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kiranya di masa sulit ini sekalipun kita semua akan memberi dampak terutama pelayanan kita kepada mereka, kepada orang-orang yang selama ini mereka yang sesungguhnya haus, lapar, mereka yang telanjang untuk perlu perhatian, mereka yang asing sebagaimana firman Tuhan saat ini. Mereka yang selama ini tidak diperhatikan, beri mereka sentuhan, beri mereka sesuatu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Allah di dalam Yesus Kristus, Allah dalam pimpinannya melalui Roh Kudus akan menolong, akan menyertai remaja dan pembina remaja di seluruh wilayah pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa. Karena dengan demikian kita terus terpanggil untuk mengerjakan yang terbaik bagi remaja, tapi juga bagi teman-teman pembina. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Sang Raja yang agung, yang kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Dia. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kita atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi lebih daripada itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Bapa. Seperti kata firman dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita memberikan persembahan kita, dan sambil memberi persembahan kita menyanyi bersama-sama Sukacita Melayani. Aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus
Adik-adik remaja, teman-teman pembina, kita akan berdoa, kita akan bersyafaat, kita akan menggumuli bersama seluruh pergumulan baik gereja, bangsa, tapi juga remaja dan pembina. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang telah memberi kami kepercayaan melayani Engkau. Terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih bahwa Engkau dalam otoritas dan kuasa-Mu memberi kami kesempatan mengerjakan tugas-tugas panggilan yang bernilai kekal. Mengajarkan kepada teman-teman kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami akan diminta pertanggungjawaban-Mu ketika kami menghadap Engkau sebagai Raja kami. Maka kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, tapi juga sekaligus meneguhkan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami remaja pembina di arah sinode ini, jemaat wilayah, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami. Bangsa kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit terkait dengan ekonomi, kesehatan, sosial. Oleh karena kami, tapi juga dunia ini sedang menghadapi pergumulan, menghadapi wabah COVID-19 ini. Ya Allah kami berdoa dan kami percaya bahwa Engkau yang mengontrol sejarah. Engkau yang terus mengatur kehidupan umat-Mu di muka bumi ini. Maka kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu yang sedang menghadapi persoalan besar di zaman ini. Tapi Engkau mengizinkan dan meluaskan ini terjadi agar kami semakin kokoh, semakin kuat untuk nanti satu saat kami menghadap Engkau untuk meminta pertanggungjawaban kami. Bapa Sorgawi, beri hikmat bagi bangsa ini, bagi pemerintah untuk menangani kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi sebagai warga negara, sebagai bangsa. Beri hikmat bagi pemerintah kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran sampai di daerah kami. Kiranya Allah di dalam Yesus Kristus akan menolong dan memberkati setiap upaya-upaya penanganan, memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini Bapak. Tapi juga upaya-upaya dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk gereja. Maka Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Berkati dan tolonglah gereja kami untuk terus melayani Engkau dalam segala bentuk dan cara. Bagaimana umat-Mu semakin beriman dan percaya kepadamu di masa-masa sulit sekarang ini. Berikanlah hikmat bagi pemimpin gereja kami, agar pemimpin gereja kami terus dan senantiasa memperhatikan tugas dan panggilan pelayanan ini. Dan kami percaya Engkau akan menolong dan terus memberkati. Cara khusus kami berdoa untuk pelayanan remaja Gemim. Ya Allah kami, Engkau yang telah memberi kami kepercayaan melayani remaja. Sebagai pembina Engkau beri kami hikmat, kerendahan hati, keberanian, kemampuan, dan iman yang semakin teguh. Untuk terus mengawal, membimbing, membina
memperhatikan adik-adik remaja. Agar remaja Gemim akan terus berada dalam jalur yang dikehendaki Tuhan dalam segala tindak tanduk kehidupan yang sekarang ini sedang dijalani. Kami juga berdoa untuk kami sebagai remaja di usia kami yang sekarang ini. Maka kami berdoa supaya Tuhan terus memberi kami sehat kuat menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Kami berdoa diberi iman yang kokoh, yang teguh, tapi juga iman yang semakin bertumbuh. Agar kami terus menjadi terang, menjadi teladan bagi sesama. Agar firman-Mu yang diberitakan ketika kami melayani saudara-saudara kami, orang-orang yang membutuhkan, maka itulah kami sedang melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Masa depan adik-adik remaja diberkati Tuhan. Masa depan adik-adik remaja yang sedang berupaya untuk sekolah dan berhasil, sukses, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa, jika ada adik-adik remaja dan pembina remaja yang sedang menghadapi persoalan oleh karena sedang sakit, menghadapi pergumulan karena sedang sakit, maka kami berdoa dari tempat ini Bapa. Remaja Gemim, pembina remaja Gemim bersatu hati berdoa agar remaja atau pembina yang sedang sakit dipulihkan, diberi sehat kuat oleh Tuhan. Kami berdoa jika ada warga gereja kami secara khusus pembina atau remaja terpapar virus COVID-19 ini, maka kami bersatu hati berdoa diberi kuat oleh Tuhan agar dipulihkan, sehat kembali, virusnya hilang, dan kami percaya Tuhan akan mampu melakukannya. Jika ada saudara keluarga kami yang Engkau panggil, maka kami berdoa supaya dikuatkan keluarga yang ditinggalkan, diberi penghiburan sejati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan adik-adik remaja, tapi juga para pembina yang terus berjuang untuk terus memberi diri dan waktu, tenaga, tapi juga uang untuk pelayanan remaja-remaja kami. Terpujilah Engkau Bapa, segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Berkati kami yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk bertugas dalam pelayanan saat ini. Berkati semua teman-teman, adik-adik yang Tuhan percayakan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Kami sudah memberikan persembahan, maka Engkau berkati persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, berkati Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim. Secara khusus Kak Mika Paruntu dalam tugas pengutusan Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini melalui kepemimpinan sebagai kepala daerah di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Maka kami berdoa sukses yang berasal daripadamu kiranya dianugerahkan. Beri sehat kuat bagi Kak Mika dalam kapasitas sebagai ketua KPRS. Tapi juga teman-teman komisi, Tuhan juga berkati. Tuhan beri hikmat sehat kuat untuk berupaya menjadikan Komisi Pelayanan Remaja Sinode dan semua tugas-tugas pelayanan ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua KPRS, tapi juga Kak Mika sebagai ketua dalam rencana pencalonan sebagai
calon Bupati Minahasa Selatan. Tapi juga kami semua dalam anugerah dan pertolongan Tuhan untuk mencapai sukses, keberhasilan dalam kapasitas kami masing-masing. Berkati bersama dengan keluarga kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa, saat ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita beritakan Injil kepada semua orang, karena dalam Matius 28 ayat 19 berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Sebagai lagu penutup, kita angkat pujian, "Pergilah Kamu." Pergilah kamu, beritakan Injilnya bagi semua orang. Tuhanlah pandumu, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan menyertai kamu selama-lamanya. Kita menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.